kudune damkar iki. Mbak, wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're from my mind, I guess it goes that. Halo teman-teman, kenalkan nama aku Pitaloka dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Nah teman-teman, hari ini saya mau melaporkan pembelajaran atau biasa disebut dengan learning journal teman-teman. Nah untuk pada pertemuan kemarin teman-teman, kelas mata kuliah kepenulisan berita dan artikel itu membahas mengenai apa itu artikel, esai, future, dan opini. Dan apa sih yang membedakannya gitu kan? Nah, mari kita bahas gitu. Artikel adalah karya tulis yang membahas suatu masalah sedemikian rupa sehingga menjadi topik utama, teman-teman. Nah, untuk opini nih, teman-teman, yaitu jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan atau kritik dan persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer atau kualitas pendidikan yang buruk, etika yang makin merosot, bencana yang terus terjadi. Nah, untuk future ini nih, karangan kreatif yang dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi atau asap kehidupan seseorang. Dalam istilah surat kabar, future disebut dengan berita ringan atau sub news, atau kisah di balik berita, atau kisah penjual daun jati, masalah perjalanan menaklukkan Mount Everest gitu kan. Nah, untuk rambu-rambu penulisan artikel, yang pertama adalah satu, persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Dan yang kedua adalah masalah yang ditulis tidak menghasut atau mengadu domba dan memfitnah. Dan ketiga adalah tulisannya berupa solusi terhadap persoalan seperti kasus dana rekonstruksi, kasus jilbab gaul, dan lain-lain teman-teman. Nah teman-teman, untuk teknik penulisan opini, yang pertama adalah ada masalah yang akan ditulis, dapat diperoleh dari searching internet, membaca buku, atau dari pengalaman sendiri gitu. Terus lengkapi masalah dan bahan pustaka. Lalu bagi penulis pemula, didiskusikan dengan teman atau pakar, dan harus didukung fakta dan data. Dan terakhir nih teman-teman, artikel harus ada saran dan pemecahan. Nah, aktualitas opini berkaitan dan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti wabah, unjuk rasa, kenaikan gaji, terus mahalnya biaya pendidikan, kekejian Israel, aktualitas berkaitan dengan hari besar nasional dan internasional teman-teman. Misalnya nih, hari asap rokok, pramuka, Natal, Idul Fitri, Valentine, dan lain-lain. Nah, untuk proses penulisan artikel yaitu seperti pra penulisan dan pasca penulisan itu, misalnya mencari pokok persoalan yang ditulis, misalnya nih ya, referensi, dan menyiapkan tahap penulisan dilakukan dengan membuat draft penulisan. Yang harus diperhatikan adalah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti teman-teman. Terus tahap pasca penulisan atau melakukan editing atau penyuntingan atau revisi berkaitan dengan keamanan tulisan, pemakaian kalimat, terus bentukan dan pemilihan katanya bagaimana gitu kan teman-teman. Nah, untuk jenis-jenis artikel ini, yang pertama adalah artikel pengetahuan populer yang dapat dibaca siapa saja, menarik dan mudah dimengerti teman-teman, seperti artikel temuan penelitian, potret pendidikan, atau sejarah peradaban. Yang kedua adalah penutupan praktis atau guideline
artikel yang memberi petunjuk merawat kecantikan, kiat sukses, mengelola keuangan, terus menolong korban dan lain-lain. Dan ketiga adalah artikel politik. Penulis dapat menginterpretasi permasalahan politik, kasus kerusakan lingkungan hidup, atau kebijakan pendidikan, teman-teman. Dan untuk yang keempat ini artikel olahraga. Penulis dapat menyoroti praktik olahraga, prestasi tokoh olahraga, termasuk gosipnya, teman-teman. Dan yang kelima adalah artikel kebudayaan. Artikel untuk sastrawan, seniman, atau penulis yang ingin memaparkan persepsi mereka terhadap peristiwa yang berkaitan dengan budaya. Dan untuk tips menulisnya yaitu yang pertama, mencari informasi yang menarik dari kegiatan pengamatan, membaca buku atau internet. Yang kedua yaitu tulis apapun juga yang menarik dari tempat ibadah. Yang ketiga adalah setelah mempunyai data yang menarik gitu teman-teman, cepat tulis di draft. Dan keempat adalah setelah draft selesai, lakukan revisi isi, bahasa, kalimat, paragraf, ejaan, sampai tanda baca, teman-teman. Yang kelima adalah lalu kita kirim ke media gitu kan. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, laporan pembelajaran pada pertemuan kesekian gitu teman-teman. Semoga kedepannya saya dapat memberikan penjelasan lebih mendalam atau lebih mudah dimengerti teman-teman. Oke, semangat dan sampai jumpa. Bye-bye.